Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Sukmayanti dengan NIM N1D1191106 dari kelas genap Sastra Indonesia. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas pengajaran bahasa dan sastra mengenai PPT. Yang pertama yaitu kompetensi inti. Bagian pertama dan bagian kedua yaitu menghargai ajaran agama yang dianut, serta menghargai dan mematuhi perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan memiliki tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kemudian kompetensi dasarnya itu menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Yang kedua, memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi karakteristik dan bagian-bagian struktur cerita fabel. Kedua, melengkapi cerita fabel sesuai struktur dan kaidah bahasa. Ketiga, memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Keempat, menulis cerita fabel dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata atau kalimat, atau tanda baca, atau ejaan. Terakhir, mendemonstrasikan isi fabel dengan intonasi, gestur, dan aspek pemeranan lain yang sesuai. Tahapan awal, kemudian masuk ke tahapan awal pembelajaran yaitu dengan mengucapkan salam, kemudian membaca doa dengan agama dan keyakinan masing-masing, dan sebelum memulai kelas, siswa diharapkan menjelaskan kembali materi yang telah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Kemudian masuk kepada materi fabel, yaitu fabel adalah narasi yang biasanya menyampaikan moral dengan menampilkan hewan yang berbicara dan berperilaku seperti manusia. Kalau menurut Ensiklopedia Britannica sendiri, kata fabel diambil dari bahasa Latin yaitu fabula, di mana artinya mirip dengan mitos dalam bahasa Yunani. Singkatnya, fabel adalah cerita bermoral yang menggambarkan budi dan watak manusia yang diperankan oleh binatang. Fabel sendiri masuk ke dalam cerita fiksi yang artinya bukan kehidupan nyata, tapi nggak jarang juga tokoh manusia itu dihadirkan ke dalam cerita fabel untuk mendukung suatu cerita. Kemudian struktur fabel. Pada struktur fabel ini terdiri dari orientasi, kemudian ke komplikasi, lalu berlanjut ke resolusi. Orientasi merupakan awal suatu cerita. Kemudian di bagian ini terdapat pengenalan tokoh, latar tempat, dan latar waktu. Kemudian masuk ke komplikasi yang dimana terjadinya konflik atau permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Setelah komplikasi, barulah mencapai klimaks dan kemudian resolusi. Masalah yang terjadi di komplikasi diselesaikan di resolusi tersebut. Yang selanjutnya yaitu ciri bahasa fabel. Ciri bahasa fabel yaitu sama umumnya dengan kaidah kebahasaan yang umum dipakai, karena fabel banyak ditujukan untuk anak-anak, jadi pemilihan katanya itu
tidak sulit dan kalimat-kalimatnya pendek. Penuturnya juga lugas dan jelas. Materi terakhir yaitu contoh cerita fabel. Contoh cerita fabel yaitu kupu-kupu berhati mulia, kancil dan buaya, semut dan belalang, merpati yang iri hati. Nah, setelah melihat contoh fabel, siswa diharapkan untuk mencari cerita fabel yang lain baik di buku maupun di internet dan kemudian baca. Kemudian analisis penggunaan bahasanya dan tentukan struktur yang terdapat pada fabel. Setelah itu, presentasi di depan kelas dengan cara memerankan karakter dalam fabel tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.